Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kembali kita bertemu di dalam sapaan pastoral di pagi ini. Kita akan memulai, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang terus baru setiap hari. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Tuhan untuk hal-hal yang boleh kami nikmati sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapak, kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Pimpin hati kami ya Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, pagi ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya buat kita semua. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, jemaat yang terkasih, ketika saya merenungkan kebenaran firman ini sebenarnya mengajarkan kepada kita apa yang kita harapkan akan terjadi sebelum kematian menjemput kita. Tentunya untuk mewujudkan harapan itu, kita harus mengambil langkah untuk melakukan apa yang kita harapkan itu. Nah, saya jadi teringat akan salah seorang jemaat kita yang sudah meninggal. Saya yakin dia sudah mengerjakan bagiannya di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12 ini. Karena di saat-saat sebelum kematiannya, dia mengingat bahwasannya selama ini berkat Tuhan sudah begitu nyata di dalam hidupnya. Masa-masa hidupnya yang penuh dengan kesehatan, kekuatan, semangat untuk bekerja keras telah membuahkan berkat yang begitu besar baginya. Nah, ketika sakit yang dialaminya, dia menyadari bahwasanya dia belum memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, pada saat sakit keras itu dia menyadari dia harus memberikan persembahan persepuluhan ke gereja. Dan akhirnya beberapa lama sebelum jemaat ini meninggal, jemaat ini dengan setia memberikan persembahan persepuluhan ke gereja. Nah, jemaat yang terkasih, kalau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, dengan keadaan pandemi sekarang yang kita alami, gereja-gereja Tuhan itu mengalami begitu banyak masalah. Bahkan salah satunya hamba Tuhan yang tidak terbiasa untuk melakukan ibadah online dipaksa harus melayani dengan ibadah online. Bahkan gereja juga mengalami penurunan yang drastis di dalam penerimaan persembahan jemaat. Nah, ini tentu hal yang wajar. Kenapa? Karena memang jemaat juga mengalami penurunan drastis di dalam pekerjaan, usaha mereka, penghasilan mereka. Akibatnya, jemaat juga tidak bisa memberi banyak kepada gereja. Nah, sementara biaya operasional gereja itu tetap harus berjalan. Untuk membayar listrik, bahkan para staf, karyawan, bahkan biaya operasional yang terbesar adalah biaya tunjangan hidup para hamba Tuhan dan keluarga. Semakin banyak jumlah hamba Tuhan dan keluarga yang dikaryakan di dalam gereja, tentu biaya operasional gereja juga akan semakin meningkat. Nah, tentu saja ini merupakan suatu goncangan bagi gereja-gereja dimanapun saat ini berada. Nah, jemaat yang terkasih, kalau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini tadi, setiap kita, jemaat, tentu sudah diberkati Tuhan di tahun-tahun yang lalu dengan masa-masa usaha pekerjaan yang begitu cemerlang, yang begitu indah, sehingga kita bisa memperoleh harta yang cukup bahkan sampai ke anak cucu kita. Nah, tetapi sadarkah kita, apakah kita sudah memberi yang terbaik untuk gereja Tuhan? Selama ini mungkin kita merasakan berkat Tuhan begitu berlimpah sebelum masa pandemi corona. Tetapi mungkin kita merasa masa pandemi ini bukan waktunya untuk memberi kepada gereja. Tetapi ketika kita mengingat kebenaran firman ini, apa yang kita harapkan sebelum ajal menjemput kita?
Mari kita persembahkan yang terbaik seperti ibu ini tadi. Dia mempersembahkan persepuluhan sebelum kematian menjemputnya. Mungkin kita mengingat kisah di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 4. Di situ Yesus memuji seorang janda yang memberikan seluruh nafkahnya ke rumah Tuhan. Yesus memuji karena dibandingkan dengan orang-orang kaya yang saat itu sedang beribadah, orang kaya memberikan dari kelimpahan mereka. Sementara si janda miskin ini tadi mempersembahkan seluruh nafkahnya ke rumah Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih, saat ini Yesus tidak meminta setiap kita memberikan seluruh nafkah kita. Tapi bukankah saat ini Yesus melihat dan menguji kita di tengah-tengah wabah pandemi ini, di tengah-tengah kelimpahan di tahun-tahun yang lewat yang sudah Tuhan berkati begitu cemerlang usaha bahkan pekerjaan kita. Apakah kita rela untuk memberi yang terbaik bagi rumah Tuhan? Atau kita tidak rela harta atau kekayaan kita atau tabungan kita yang ada di bank itu berkurang karena kita memikirkan bagaimana kehidupan anak cucu kita nanti ke depannya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, jangan sampai kita menjadi Tuhan atas anak cucu kita. Jangan sampai kita mengatakan, saya tidak akan memberi ke rumah Tuhan karena saya mau menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak cucu saya. Mari kita mengingat kisah orang kaya yang bodoh di dalam Lukas pasal yang ke-12. Di situ dia menimbun harta kekayaannya. Perumpamaan ini mengajarkan bagaimana kita yang menimbun harta kekayaan, ngengat dan rayap itu bisa menghabiskannya. Tetapi ketika ia berharap kepada hartanya, nyawanya diambil oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, di masa-masa yang cemerlang di dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita di tahun-tahun yang lalu itu, inilah waktunya untuk kita memberi kepada rumah Tuhan. Tuhan tahu setiap kita yang memiliki berkat yang berlimpah yang Tuhan sediakan. Tuhan memberikan berkat kepada mereka yang berlebih supaya berkat itu boleh dicurahkan untuk mereka yang berkekurangan. Saat ini, maukah kita memberi yang terbaik untuk Kristus, Sang Kepala Gereja kita? Saya akan mengakhirinya dengan ref dari lagu yang berjudul Tidak Dengan Tangan Yang Hampa. Refnya itu seperti ini. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari bagi kita yang diberkati Tuhan dengan kelimpahan, berikanlah yang terbaik untuk rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan adalah milik Tuhan. Kristus adalah kepala gereja kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Tuhan sudah memberkati jemaat gereja kami Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan di tahun-tahun cemerlang yang Tuhan sediakan kepada mereka. Tuhan saat ini ketika wabah pandemi ini, Tuhan hadirkan tengah-tengah jemaat kami. Tuhan gerakkan hati mereka yang berkelebihan Tuhan untuk memberi kepada gereja Tuhan. Untuk setiap kami Tuhan boleh memberi yang terbaik sebagai persembahan kami untuk Kristus Sang Kepala Gereja kami. Tuhan, kami percaya setiap waktu dan kesempatan di dalam kehidupan kami ini, Tuhan ingin melihat setiap kami boleh memberi yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik. Tuhan berkati supaya apapun yang kami miliki, biarlah itu semua kami persembahkan
hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami rindu Tuhan, jemaat Tuhan juga yang berkekurangan. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka. Bukakan tingkap-tingkap berkat bagi mereka. Dan untuk setiap usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa di masa pandemi ini, Engkau yang membuat usaha mereka tetap survive, tetap berjalan dengan baik. Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Tuhan yang mendatangkan orang-orang yang baik, orang-orang yang melapangkan setiap pekerjaan dan usaha mereka. Terima kasih ya Bapa. Gereja kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Gereja kami membutuhkan gerakan dari orang-orang Tuhan yang memiliki hati untuk memberi ke rumah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan harapan kami yang kami naikkan hanya di dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.